guess you wonder where I've been. Dulu sebelum lanjut ke wawancaranya, kami mengenai dari nama ibu mengajar di sekolah mana dan kelas berapa saja yang ibu ajar, di bidang mata pelajaran apa, dan umur ibu sekarang berapa, serta berapa lama ibu mengajar di sekolah. Nama saya Sri Syamsi dan di SMA 5 bergabung di SMA 5 dari tahun 1990. Banget kan? Pengalaman mengajar lebih dari 30 tahun jelas ya. Udah 30 tahun, 30 ya. Oke, saya yang saya ajar itu kelas 10 semuanya. Karena SMA 5 kelas besar, kelas 10 itu ada 10 kelas. Dan kelas 11 itu yang kita 1 pada 2020. Yang lainnya nggak ada karena itu aja saya udah penuh, karena itu udah 26 ditambah saya wanita 26 ialah 28 tambah lagi meningkat sampai kalau mau nikah sekarang coba tebak berapa? 50 lebih ya, 50. Dan insya Allah nanti tahun depan insya Allah saya sudah masuk purna tugas, sudah mau 60. Sehat terus ya ibu. Amin. Kita lanjut ke pertanyaannya ibu. Jadi kurikulum apa yang diterapkan ibu di kelas itu ataupun kurikulum yang diterapkan di sekolah itu? Oh, kalau SMA 5 udah menggunakan kurikulum merdeka sesuai anjuran pemerintah kan, kemudian ciri khas kurikulum merdeka itu kan siswa diberi kebebasan untuk ada proyek yang jelas membedakan dengan kurikulum lain itu ada proyek. Nah, proyeknya itu namanya P5, proyek penguatan Pancasila itu kan, pembelajaran berbasis Pancasila itu. Nah, untuk saat ini sudah proyek yang ketiga untuk SMA 5. Proyek yang pertama itu tentang suara demokrasi, pemilihan OSIS. Kemudian yang kedua kemarin anti bullying di sekolah. Yang ketiga ini yang lagi booming karena SMA 5 mungkin satu-satunya SMA yang menggunakan remote yang menerapkan kearifan lokal terutama membatik. SMA 5 membatik kemarin mungkin lihat di TV atau di apa itu hari lalu itu ada. Jadi mungkin kalau kalian mungkin ke sana dilihat biologi sana itu ada itu untuk membatik. Jadi anak membatik. Bahkan kemarin itu di Semajak kan ada pameran. Nah itu ada kita kerjasama dengan Aktif Nasmart itu yang membimbing Bu Vivi itu mantan murid SMA 5 tahun 2000 atau berapa lupa. Nah itu kemarin anak-anak diajak pembukaan UMKM di Semajak. Nah kebetulan ada Wawali situ membatik, terus SMA 5 ada hasil karya yang dibeli sama beliau. Nanti karya-karyanya bisa saya batikannya seperti apa nanti saya share-kan ke Mbak. Kalau misalnya mau seperti apa sih membatiknya. Terus gitu ya Bu, jadi di SMA 5 ini kebatikan gitu ya Bu. Untuk program T5 yang ketiga itu membatik. Kebetulan kemarin itu waktu sebelum hari ulang tahun SMA 5 itu memang SMA 5 membuat wacana bahwa SMA membatik. Nah SMA membatik itu pelopor SMA membatik itu SMA 5 yang pertama kali. Hasilnya itu juga menurut saya sebagai gurunya itu sudah sangat luar biasa karena memang bagus banget hasil membatiknya. Tanya selanjutnya Ibu, jadi strategi atau metode seperti apa yang Ibu gunakan di kelas 10? Kelas 10 itu karena kurikulum merdeka tadi kan istilahnya merdeka sebenarnya kan bebas ya sama murid. Jadi misalnya kalau seperti ini aja saya ngajar ini ada bisa belajar. Jadi saya ada panduan bukunya tetap ada, kemudian silakan anak belajar di situ sambil kita bimbing. Ada kadang-kadang yang menggunakan metode menggunakan mind mapping. Kadang main mapping. Kadang-kadang siswa juga misalnya ulangan itu saya bebaskan buat TTS deh misalnya kayak gitu. Atau soal tidak mungkin kalau mungkin kemarin ada ya mengajar itu bagaimana gitu kan ya membuat TTS atau silakan anak berkreasi sendiri. Terus nanti
nanti masalah penilaian karena kurikulum merdeka sebenarnya masing-masing anak kan beda-beda ya kan. Cuman kita nggak bisa full karena kayaknya belum mampu sih kalau merdeka benar-benar anak diminta misalnya tugasnya kamu harus ini mengerjakan dengan menggunakan infografis kah, mind mapping kah, karya tulis kah atau apa, itu kayaknya anak itu diberi kebebasan itu malah bengong gitu loh. Jadi kita kadang-kadang ya udah kita terapkan ini aja, agak-agak sedikit memaksa jadi kan nggak merdeka banget gitu sih. Itu aja sih. Kemudian yang lain-lainnya masalah nilai ya udah, misalnya nilai kamu kemarin nilainya berapa, silahkan hitung sendiri, jumlah sendiri gitu ya kalau ibu ya, hitung sendiri jumlah sendiri, yang kurang berapa, yang kurang tugas berapa ya silahkan kamu aja. Bebas sih waktunya kalau ibu gitu ya kayaknya. Iya. Lebih tahu gitu kan, bisa menilai gurunya dulu gimana gitu ya. Terus kan ibu kan atau ibu menggunakan ada bukunya ibu. Nah ibu tuh menggunakan buku apa aja sebenarnya ya? Sumbernya yang jelas dari buku paket yang disediakan di sekolah di perpustakaan, karena buku yang ada di SMA 5 itu boleh dipinjam gratis ya, boleh dipinjam gratis, nanti kalau mau kenaikan dikembalikan gitu. Terus buku referensi yang lainnya misalnya saya dapatkan referensi dari luar, mungkin saya tunjukkan, atau kita menggunakan YouTube atau yang lainnya, internet, pokoknya itu semua kita gunakan karena boleh menggunakan handphone. Iya. Kan ibu mendapatkannya itu dari buku paket yang ada di perpustakaan ya ibu. Terus juga ada yang internet, buku. Nah itu tuh pelajaran kelas 10 itu apa aja ibu isinya Materi kelas 10 ini sebenarnya simpel banget, yang untuk kurikulum merdeka itu simpel banget karena hanya 4 bab ya, mulai dari pengantar ilmu sejarah, kemudian jalur rempah-rempah, terus yang ketiga ini kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sama kerajaan Islam dah. Itu aja 1 tahun. Jadi ada 4 bab aja ya. 4 bab aja sampai apa loh ya. Untuk kurikulum merdeka loh ya. Cuman itu tadi karena merdeka ya terserah gurunya kan bagaimana. Bahkan kalau buku yang baru itu 1 buku itu untuk 3 mata pelajaran, sejarah, sosiologi, geografi atau gimana atau apa ya saya lupa. Jadi 1 buku itu benar-benar, jadi kan harus kita sendiri yang harus ini kreatif ini. Selanjutnya, apakah materi pembelajarannya ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan tingkat koneksi siswa ibu? Kalau itu ya perlu memang perlu diajarkan, perlu dijelaskan sedikit kan, karena untuk mengetahui sudah sesuai tingkat kognitif siswa kita belum tahu juga. Apalagi kemarin ini kan generasi, saya bilang tadi generasi COVID kan, terutama di attitude, saya bilang di attitude-nya itu kurang banget karena ini kemarin SMP kan dia pandemi ya, nggak belajar. Nah, etika anak-anak kadang-kadang jawab atau apa itu nggak terutama di attitude sih kalau saya bilang itu kurang. Itu aja. Kalau tingkat kognitif sementara ini ya belum bisa, kita kognitifnya sampai di mana nggak bisa karena belajar banyak kegiatan di luar. Anak-anak kadang-kadang apalagi sudah main handphone sekarang, tahu sendiri dampak positif negatifnya handphone ada banyak banget gitu ya, negatifnya juga banyak, positifnya juga banyak gitu aja. Jadi anak cenderung kalau kognitif, anak cenderung misalnya pertanyaan dia cenderung mengandalkan handphone. Iya, mesti tanyanya ke Mbah Google dan gitu tuh. Nggak tahu dah dia nggak pede atau gimana, saya nggak ngerti. Atau malas belajar saya nggak ngerti. Tapi kalau penguasaan kognitifnya dibanding yang dulu, menurut saya sih kayaknya kurang. Yang terutama itu tadi karena lebih mengandalkan handphonenya. Kan selama ibu mengajar di kelas 10 itu apa ada kendala ketika ibu mengajarkan materi menggunakan metode strategi atau metode yang digunakan? Ya pasti ada kendalanya, pasti kan ada anak yang lambat, ada anak yang males, ada anak yang ubah-ubahan. Tapi gimana cara kita menguasai kelas gitu, gimana caranya kita menegur anak, gimana kita mendekatin anak gitu kan. Kalau mesti ada hambatan, pasti ada di kelas itu. Anak-anak kan kadang-kadang nggak suka dengan sejarah, apa sih yang lainnya maju, sejarah malah mundur ya dibelajarin gitu kan. Ya masing-masing pasti ada itu. Nah kalau hambatan yang spesifik sih anak-anak udah tahu kan memang harus belajar harus seperti itu gitu kan. Nah maksudnya kita harus penanganan khusus gitu.
apakah strategi atau metode pembelajarannya Ibu digunakan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Diharapkan memang harus seperti itu. Kita harus menyesuaikan sih, kita harus menyesuaikan dengan apa sih maksudnya ini gitu kan. Maksud tujuan pembelajaran sejarah ini misalnya pengantar ilmu sejarah, anak kan dikenalkan apa sih itu sejarah, kenapa sejarah dipelajari, kenapa gitu kan, kita harus melihat ya ke sana gitu kan. Nah, kita ngajar kan memang harus disesuaikan dengan tujuannya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus melihat tujuannya dulu, bukan kita tujuannya menyesuaikan, kita enggak kan, kita harus menyesuaikan tujuan pembelajarannya. Ya kalau bisa kita ngikutin, cuman ya itu tadi, kadang-kadang kalau kita ikutin ngikutin dengan kurikulum yang ada, terkadang tuh anak-anak itu belum bisa dilepas gitu loh. Misalnya kurikulum merdeka kan harusnya anak-anak silakan bebas mau seperti apa gitu, cuman kadang-kadang kita belum bisa melepas gitu. Selanjutnya sama teman saya itu apa peserta didik yang dikurangi seperti sukunya atau agamanya. Jadi kalau kultur yang jelas, kultur kebanyakan di sini. Saya harus mau nggak mau harus menyelesaikan sini. Cuma yang kultur yang universal, artinya misalnya etika, sopan santun itu kan universal. Nah, misalnya kalau anak-anak misalnya tunjuk tangan, misalnya dia menggunakan tangan kiri atau apa kan, ya itu kurang etis dong. Atau misalnya ngomong, nadanya ngomong itu kan kita harus dengan guru itu nggak boleh nadanya terlalu tinggi. Itu kultur itu. Tapi kan tahu sendiri kalau di sini seperti apa. Sementara saya bukan mau membandingkan kultur sini atau etnis sini. Kalau di Jawa kayak gini ya anaknya, kadang-kadang memang ada tabrakan sih, ada ya, pasti ada. Cuman karena sudah lama di sini mau nggak mau harus melalui sini. Kalau agama kan personal siswa ya kan, mau agama ini cuman pas menjelaskan yang agak sedikit sensitif, misalnya dalam agama Islam misalnya kayak gitu kan, ada ya kerajaan Hindu, Buddha, Islam gitu. Karena misalnya dalam Islam itu tidak boleh mematungkan makhluk hidup. Nah itu dalam ajaran Islam, karena agama itu kan nggak bisa disamakan dengan ilmu gitu kan. Tapi ilmu tanpa agama juga nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang mesti saya menggunakan kata-kata maaf, tolong, dalam agama kami begini. Misalnya dalam agama Hindu kenapa ada kasta, ini seperti ini ya. Kita bicara berpikir dalam koridor kepercayaan kan beda-beda ya, kepercayaan beda-beda. Jadi ini terus misalnya kalau menjelaskan misalnya kerajaan Hindu Buddha peninggalannya, misalnya Hindu itu ada misalnya Candi Prambanan nih, gimana sih proses berdirinya Candi Prambanan dulu gitu kan itu ada mitos ya, ada mitos gitu kan, ada terus itu ada legenda kayak gitu tuh kita ceritain. Yang jelas dalam ilmu pengetahuan kita nggak bisa bercerita atau menjelaskan ke enak bahwa dibangunnya Candi Prambanan itu karena bantuan jin, setan dan lain sebagainya. Tapi dalam ilmu pengetahuan kan pasti logikanya begini gitu kan. Apakah itu jumlahnya benar-benar 1000 candi? Logika lagi. Atau misalnya prasasti Yupan nih, Mula Warman memberikan sedekah kepada para Brahmana sebanyak 20.000 ekor. Emang benar 20.000 ada enggak gitu kan? Itu saya ajak anak-anak untuk menganalisa kira-kira di abad segitu ada enggak ya peternakan sapi sebanyak 20.000. Terus para Brahmana di situ juga disebutnya dia datang ke Indonesia karena undangan para raja ya kan? Tapi ada juga yang menyebutkan Brahmana itu salah satu, mungkin di buku ada disebutkan dilarang menyeberangi lautan. Nah ini tabrakannya di mana ini, analisis kita gimana? Nah kita aja jadi lebih banyak ke logika. Jadi anak-anak ada yang jawab, Bu nggak mungkin Bu. Nah terus bawanya ke India gimana Bu gitu kan? Kita bawa ke India. Nah terus itu kan perlu waktu dan perlu, kalau itu naik kapal perjalanannya kan lama. Terus dia mengasih makan si sapi tadi gimana gitu. Ada juga yang nyentuh, Bu dibawa Bu, lebih ringkas dibikin bakso, emang boleh ya kayak gitu kan. Iya ada jawaban kayak gitu. Jadi analisis itu macam-macam gitu kan. Emang boleh ya Hindu makan sapi atau ini, sementara itu politisme menyembah dewanya itu salah satunya itu. Jadi dianalisis gitu. Jadi kayak gitu. Kalau sebenarnya apa ada kaitannya satu sosial peserta didik yang sekolah di sini dengan sistem zonasi, Bu? Oh jelas banget. Terutama dalam sisi kualitas kita nggak bisa menentukan yang zonasi. Ya yang dekat dengan SMA 5, makanya saya kadang-kadang ngomong anak pintar itu sekarang kalah dengan meteran kayak gini. Yang penting sekolahnya rumahnya dekat dengan sekolah, dia bisa masuk. Anak bodoh pun, atau maaf bukan bodoh ya, kurang, selama sekolahnya dekat dengan sekolahan dia bisa ini, dan kita tidak bisa menilainya.
tidak bisa menilai siswa yang pintar, kecuali sekolah-sekolah yang unggulan kayak SMA Plus, SMA itu yang kita benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi seperti itu untuk siswa satu sosial Bu. Terus pertanyaannya selanjutnya itu, Ibu gimana menerapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu? Ya itu tadi ada hambatan banyak tadi ya, karena ya itu tadi kata-kata karena satu zonasi tadi kita tidak bisa memilihkan anak yang pinter, ada yang ini. Sementara zonasi itu tidak hanya zonasi aja kan, karena untuk masuk sekolah itu kan ada dua sistem ya kan, ada prestasi dan zonasi. Nah prestasi ini ada dua lagi, prestasi itu ada prestasi akademis dan non akademis. Nah akademis itu yang berkaitan dengan pelajaran, non akademis yang berkaitan dengan fisik ya kan, atau tidak hanya fisik sih, misalnya lomba MTQ, kejuaraan itu non akademis. Sementara yang zonasi itu yang rumahnya tinggal dekat dengan sekolah. Itu kita juga nggak bisa menentukan zonasinya, misalnya 2 kilo dari SMA 5 kilo nggak bisa. Tergantung berapa banyak anak yang masuk sekolah, umurnya pas umur masuk di SMA 5. Kemarin SMA 5 yang masuk itu hanya zonasinya sekitar 1,2 dari dekat SMA 5. Pikirnya kalau seperti itu nggak boleh ada anak yang terlambat kan? Iya. Ya kan? Tapi kenyataannya namanya zonasi kan dia macam-macam ya yang dari Ya, situ. zonasi juga bisa mikir mungkin siswanya mungkin rumahnya dekat, jadi nanti aja tuh. Ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi memang pada dasarnya karena dia dekat sekolahan, kebetulan aja rumahnya dekat dengan sekolah, memang prestasinya kurang ya nggak bisa, beda. Terus untuk tanya selanjutnya itu, apa setiap di kelas 10 itu menggunakan strategi apa yang sama gitu Bu? Strategi dan metode pembelajaran Ibu itu Masing-masing guru sih ya, masing-masing guru sih tidak berarti ada yang strateginya ya tergantung karakteristik siswa sama gurunya itu sendiri. Misalnya PKW nih, kayak PKW itu kan ini kewirausahaan kan, dia misalnya praktek ya, dia harus praktek misalnya membuat apa, misalnya ini ada yang menanam gitu kan, atau ada yang membuat makanan atau apa ya, tergantung gurunya masing-masing metode yang digunakan. Misalnya kalau ya silakan, misalnya mengamati lingkungan ya udah kamu keluar aja, ada apa sih kamu di mana, atau lingkungan tempat tinggal kamu apa bagaimana gitu. Jadi Bu, setiap kelas yang Ibu ajar ini kan ada yang kelas 10A, B gitu kan Ibu. Kelas 11, 12. Iya. Cuma yang membedakan nanti kecepatan. Oh kecepatannya Ibu. Kecepatan siswa itu mengerjakan, memberi respon itu beda-beda. Ada yang kelas itu misalnya kelas 11 nih cepat, itu hasilnya bagus. Ada yang anak kebetulan kelas 10 ini di situ dikelompokkan memang kelas yang jalur prestasi tadi, tapi yang non akademis kebanyakan atlet. Nah kan pas musim event kelas itu paling masuk itu cuma berapa orang. Kemudian habis itu kan ada kendalanya itu dalam menerapkan metode yang Ibu gunakan, boleh disebutkan ya apa aja kendalanya? Ya tergantung itu tadi, kendalanya yaitu tadi mungkin kedisiplinan siswa, terus mungkin anak itu kalau misalnya di situ pas misalnya event yang kelas 10 tadi saya menerapkan sama, tapi karena di situ misalnya banyak anak olahragawan, dia habis selesai latihan atau selesai event atau apa dia capek, jadi males-males kayak gitu. Itu kendalanya di situ. Kendala lainnya ya itu tadi, mungkin anaknya itu memang pada dasarnya itu dalam bidang akademis dia juga kurang, cuman karena dia tempat tinggalnya dekat dengan SMA 5 dan dia bisa masuk zonasi diterima, jadi macam-macam lah, ada jadi belajar itu bukan karena dari diri dia sendiri, tapi karena terpaksa, tapi dia nggak mau memaksain diri untuk harus ikut itu, jadi semaunya sendiri itu. Tapi ya nggak semuanya, cuma berapa persen, tapi kan itu mengganggu ya jadi. Iya Ibu. Kemudian Ibu gimana sih cara mengatasi kendala tentang karakteristik yang berbeda-beda, seperti ada yang nakal gitu? Oke, kalau yang anak yang nakal yang kayak gitu tuh kemarin kita kan ada ulangan tengah semester ya, ada kalau di kurikulum merdeka itu istilahnya formatif ya. Formatif, kalau semesteran tengah harian itu sumatif kayak gitu. Ada sedikit berbeda. Nah itu kalau saya nggak mau ya, bukan anti media sosial, bukan. Jadi saya tetap menggunakan kertas ya, bukan paperless ya sekarang kan. Jadi ulangan atau tugas itu kadang-kadang saya suruh nulis sendiri di kertas, di buku, terutama di buku itu satu. Ini nanti
saya koreksi seperti dulu ya, seperti dulu koreksi, nanti anak-anak silakan menjumlahkan sendiri nilainya kayak dulu kan, jumlahkan sendiri misalnya tugas 1, 2, 3, 4 jumlahkan nilainya berapa gitu. Kalau nggak ada tulis aja nggak ada 0 gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh saya mau remedial, silakan remedial. Soalnya apa? Perbaikan, cuma nilainya maksimal hanya KKN. Itu KKN saya meminjam kurikulum kemarin ya. Kalau ini kan nggak ada KKN ya. Itu aja sih. Terus yang misalnya yang nakal ya saya kasih nilai 0 gitu. Tapi kan dia misalnya dia komplain ke saya masalah nilai, tugasnya mana? Jadi cuma gitu. Saya menunjukkan tugas dengan bukti ke ibu, baru saya bisa terima. Terus untuk media pembelajaran itu, kalau kelengkapan media di sekolah SMA Negeri 5 Samarinda ini sudah lengkap? Insya Allah udah lengkap, HP ada, kemudian anak-anak juga pakai menggunakan media sosial juga ada, buku ada, literatur yang lainnya kan anak sekarang lebih condong ke ininya kalau daripada ininya. Kemudian kalau media pembelajaran kayak di sekolah itu ada apa Bu? Seperti proyektor atau itu setiap kelas ada. Tinggal gurunya menyiapkan soalnya aja kan. apa ada alasan menggunakan media pembelajaran yang saya sebutkan tadi, proyektor itu ada alasannya Bu? Ya misalnya untuk lebih menarik itu lebih lengkap, siswa lebih mudah memahami materi itu lebih jelas itu kan. Alasannya ya itu aja sih alasan untuk menggunakan proyektor. Atau mungkin kita kadang-kadang menggunakan ini juga sih media yang lainnya, misalnya punya vlog-vlog orang-orang ini atau YouTube. Tapi kalau biasanya kalau menggunakan YouTube atau vlog orang itu saya nge-share-nya itu malam sebelum saya misalnya hari ini nih belajar ini saya masuk di kelas 8. Ini maksudnya gini, biar anak itu punya kesiapan misalnya untuk pakai datanya kan, untuk apa gitu. Tapi kalau hanya sekedar OHP kan anak bisa kita putarkan dia tahu gitu kan, nggak menggunakan data dia. Kemudian pertanyaan terakhir itu Bu, kalau ada kendalanya Bu dalam menggunakan media tersebut? Insya Allah nggak ada ya. Kendalanya cuma gini aja, karena kita itu kelas besar. Kalau pas kita pingin, kadang-kadang lampu ya, terutama di daya gitu. Misalnya lampu mati atau apa, udah kita kelang kabut nggak bisa ngapa-ngapain sudah kayak gitu tuh. Itu yang kendala paling ini. Listrik ya, kelistrikan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kita pengen ini, lampu mati ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain sudah kalau kayak gitu. Kan itu yang paling vital gitu kan. Atau kalau misalnya ya itu tadi untuk mensiasati biar tidak terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau saya nge-share itu misalnya vlog orang atau YouTube itu saya share malam. Jadi biar anak itu sudah melihat gitu loh. Atau misalnya nanti mau kita ulang di sini pun juga nggak apa-apa, tapi dia udah tahu. Itu aja untuk prepare biar jaga-jaga aja gitu. Kalau gitu pertanyaan dari saya sudah selesai, dilanjutkan sama teman saya. Berorientasi pada tujuan, apakah tercapai tujuan pembelajaran atau tidak? Tujuan pembelajaran itu kaitannya dengan yang banyak ya nomor satu tadi ya. Tujuan pembelajaran insya Allah sih berkaitan dengan ini, kalau saya melihat tercapai tidaknya itu terlihat dari nilai anak ya, lihat dari nilai anak. Insya Allah sih untuk tujuan tercapainya tujuan pembelajaran ya memang karena dari total siswa kelas 10 yang saya ajar, saya lupa jumlahnya 300 sampai 350-an ya. Paling yang nilai pulang itu hanya berapa persen, nggak sampai 1%, nggak sampai yang kurang. Yang lainnya ya mendekati lah. Kenapa? Acuannya gini, karena kurikulum merdeka itu kan nggak ada KKN ya, cuman SMA 5 menerapkan kalau bisa ya nilainya jangan kurang dari 75 deh. Nah, paling mirip-mirip atau apa. Bagaimana cara menilai tercapainya tujuan pembelajaran? Jadi tadi ngerjain tugas kalau di buku, karena kita pakai buku paket kan, jadi buku paket itu kan masih ada latihan uji pemahaman, uji kompetensi, terus uji latihan bab kayak gitu. Nah itu yang ibu pakai untuk dia silahkan kerjakan deh, nanti dikerjakan saya koreksi. Terus nanti kalau ada pilihan ganda kita koreksi sama-sama. Jadi Bagaimana kriteria kelulusannya? kelulusan Kayak mata pelajaran sejarah itu nilainya sesuai kurikulum merdeka atau gimana? Oke, ya kita memang harus menyesuaikan dari situ kan, kita harus melihat tujuannya dulu kan. Dari tujuan itu untuk kriteria kelulusan ya minimal SMA 5, meskipun kurikulum merdeka tidak ada minimal nilai, tapi SMA 5 menerapkannya kalau bisa nilainya itu minimal 75. Jadi di atas 75 berarti dia tuntas berhasil kan, artinya gitu. Ya syukur di atas 80 lah gitu. Cuma kalau di kurikulum merdeka memang nggak ada aturan pokok harus nilai sekian gitu kan, nggak ada. Karena merdeka kan sebenarnya kalau mengenal merdeka kan harusnya silahkan anak mau yang gimana, nggak tuntas pun juga nggak masalah ya harusnya gitu kan. Kemudian dari aktivitas, apakah peserta didik aktif ketika strategi atau metode pembelajaran digunakan? Misalnya saya menerapkan
menerangkan nih, mengantar ilmu sejarah menggunakan metode mind mapping. Saya jelaskan gitu kan. Jelaskan, anak-anak kan menyimak. Nah udah habis itu kita tanya jawab kan, mana yang belum jelas, mana yang ini, terus apa sih isinya apa aja, karena dia misalnya mind mapping baru gitu kan. Jadi anak silakan lihat aja buku materinya, kita buat mind mapping dari buku. Mungkin kalau kemarin ibu udah jelasin mind mapping belum waktu kamu? Udah ya. Jadi ya begitu gitu. Jadi anak-anak otomatis harus aktif, harus ikut. Mau salah mau enggak ya enggak masalah, karena ini kan. Apakah peserta didik saling berinteraksi ketika strategi atau metode pembelajaran digunakan? Ini pasti tanya kan, ini gimana, tanya pasti ini apanya, apa yang kurang kayak gitu kan, pasti tanya sama temennya. Bahkan kalau yang anak sekarang itu cenderung kepikiran kalau ibu bilang, karena banyak kan keliling. Apakah peserta didik diminta aktif secara fisik ketika strategi atau metode digunakan? Secara fisik itu seperti role play atau yang lain gitu ibu. Kalau pas itu misalnya saya menjelaskan kemarin itu program saya itu jalur remah-remah gitu kan, jalur remah-remah, otomatis saya menggunakan metode waktu itu diskusi kelompok. Otomatis kan dia harus aktif ya, dia harus siapa yang moderator, siapa yang sekretaris, sama yang ini kan tulis nanti buat pertanyaan dari dia tadi, setiap kelompok membuat pertanyaan apa yang dia tadi maju, misalnya ini tentang jalur remah-remah, misalnya lada, gimana sih lada seperti apa, jadi dia juga menunjukkan barangnya juga, saya suruh bawa, oh ladanya seperti ini loh gitu kan, kayu barangnya seperti ini loh. Jadi ada kelompok-kelompok, mungkin kalau mbaknya nanti lihat di kelas 10 itu ada jalur remah-remah, itu ada 9 remah-remah, itu mulai dari lada, kayu manis, cengkeh, kapulaga, merica, tumbar gitu kan. Nah itu lihat itu di mana, produsennya itu dari mana, terus untuk apa, daerah penghasilnya di mana aja, per kilonya kira-kira estimasi berapa, terus kegunaannya untuk apa aja, itu maju, anak-anak maju buat PPT Dan presentasikan. Terus dia nanti setelah presentasi saya minta 3 kelompok di atasnya atau di bawahnya, misalnya kelompok 1 nih, kelompok 2, 3, 4 itu harus membuat pertanyaan tentang kelompok yang lain, yaitu kan jadi ada kan dia berarti harus ngomong. Ditanyakan itu Mbak, apakah kriteria kelulusan individu di SMA 5 itu sudah tercapai? Untuk kriteria kelulusan ya hampir 99% pasti lulus kriterianya. Itu nggak lulus itu paling kalau yang kemarin itu karena memang anaknya nggak ikut ujian. Kalau untuk sejarahnya itu bagaimana? Untuk sejarah nggak masalah sih. Untuk sejarah sih alhamdulillah ya nggak. Kalau untuk secara global SMA 5 kelulusan secara itu bukan sejarah aja. Bahkan kemarin yang tahun berapa tuh yang 100% lulus semuanya. Tapi kan hampir semuanya sekolah seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa peserta itu kayak ada mengalami kesulitan secara individu waktu diterapkannya metode pembelajaran gitu? Secara kurang sih enggak, cuman untuk yang tahun ini saya nggak ada merasa kesulitan itu karena ada 2 orang anak yang kayaknya modelnya kayak tidak berkesulitan khususnya karena dia memang ada keterlambatan ngomong gitu. Dia kayak misalnya begitu dengar salah 2 hal gitu kaget itu langsung bertanya gitu. Jadi kayak panik attack gitu kan, takut. Cuman kalau diajak ngomong aja, cuman komunikasi dia lebih pendek dibandingkan kita kayak gini ngobrol panjang lebar kan dia lambat itu. Terus ada juga yang nah itu nggak masalah, cuman dia nggak suka dengan sejarah, dia langsung ngomong aja aku nggak suka dengan sejarah, aku nggak suka ibu jelasin ngapain ibu jelasin panjang lebar tuh aku nggak paham gitu loh. Jadi dia langsung mengutarakan Itu aja sih, yang lain-lainnya enggak masalah. Kenapa? Cuman karena kamu malas ya bu ini nanti macam-macam dah alasannya gitu. Tapi yang lain-lainnya nggak masalah. pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu itu ada mengembangkan kayak kognitif sama psikomotor? Nah, pasti kita pasti punya ya, masing-masing pasti punya ya. Ya tadi misalnya untuk kognitif misalnya materi pelajaran itu kemudian kita combine misalnya anak-anak silakan membuat pertanyaan misalnya ya tadi buat pertanyaan kemudian kamu jawab terus dikompet misalnya dibuat menjadi TDS ulangan, dibuat menjadi menetik atau kamu sendiri misalnya cerita gitu cerita misalnya kalau di buku itu ada sih di buku yang kurikulum merdeka sekarang itu ada gini misalnya itu ada sebuah candi ini candi misalnya ini candi Brahu, candi Pawon buat 5 pertanyaan tentang candi itu minimal tentang 2 candi itu ini ada di Jawa Tengah Jawa Timur kan. Nah buat anak cuma buat pertanyaan sendiri
dijawab sendiri. Kemudian dari satu pertanyaan dijawab itu dikembangkan jadi satu paragraf ya kayak gitu. Itu yang psikomotor. Kalau yang yang kognitif ya, yang psikomotor ya itu tadi membuat mapping kan itu jadi macam-macam ya. Kalau mapping kan sebenarnya jadi macam-macam. Untuk nilai singkat itu tadi misalnya saya bisa cerita kalau pewarisan pengetahuan nenek moyang kita dulu sampai sekarang kronologinya bagaimana. Dulu itu kan nggak ada handphone, nggak ada buku, nggak ada ini, tapi gimana ya cara mewariskan dulu dengan dongeng, kemudian dengan upacara ritual, dengan adat istiadat. Nah itu caranya gimana? Kalau dulu kan sifat penghormatan kita pada orang tua itu kan orang tua misalnya gitu aja anak tahu udah marah ya gitu. Tapi kalau sekarang sampai ditelorokin sampai di ini anak-anak nggak nyadar deh. Kan seringnya kan kayak gitu kan. Jadi kan itu ada mungkin ada sedikit pergeseran moral atau gimana saya nggak ngerti, cuman saya ngomong iya betul. Pertanyaan selanjutnya Bu, ada juga apakah terdapat strategi metode pembelajaran yang mengintegrasikan dari ketiga kemampuan tadi, kognitif, efektif, sama psikomotor tadi? Ya diintegrasikan dalam artian ya itu tadi misalnya kita menggunakan metode diskusi kelompok nih kan jadi satu tuh. Jadi misalnya siapa yang mau jadi ini, jadi nanti ngomong gimana cara ngomong kamu, terus itu udah itu kan jelas kelihatan terus nanti anak ini selengean ya ternyata gitu kan, ada pasti kan. Terus buat PPT ada yang sembarangan ya gitu kan, terus ada yang jawabnya kayak gitu kan, ada pasti ada yang aneh-aneh gitu, unik gitu loh ya. Itulah jadi kita bisa melihatnya dari situ, dari tugas-tugas yang kita berikan terutama yang menggunakan metode fisiknya pasti ada kita mencuri beban. Itu yang selama ini saya alami ya di SMA 5, mungkin yang pernah jadi SMA 5 mungkin tahu gimana gitu kan. Ada lagi kan pertanyaan. Nah, apa saja pertimbangan Ibu ketika memilih strategi atau metode pembelajaran? Tergantung satu dari materinya, materi apa yang akan disampaikan itu sebenarnya materi apa, misalnya jalur rempah-rempah nih kita metodenya berarti di situ kita harus melihat kan sih jalur rempah-rempah itu rempah-rempah apa aja sih yang dibawa masuk oleh orang luar ke Indonesia sehingga kita tahu. Berarti kan anak pun mungkin nggak tahu loh yang mana namanya lada itu yang mana gitu kan, merica itu yang mana, kemiri yang mana, itu kan sudah kembali. Jadi kita harus ada demonstrasi tuh, harus ini seperti apa sih, terus sekaligus di situ karena kita tingkatnya SMA ya anak perlu lihat oh ini misalnya ini jahe untuk apa sih, gunanya untuk apa, terus kita kembangkan lagi, terus mungkin nanti dibuat jamu untuk ini kearifan lokal apa aja sih, gunanya untuk apa aja sih gitu. Itu yang lainnya gitu ya, itu jadinya kita untuk pemilihan metode strategi tergantung dari materinya apa yang kita ajarkan. Kalau saya gitu, nanti kalau yang lainnya mungkin mbak-mbaknya mungkin masih ini ada yang baru, karena yang baru ini kayaknya ada murid SMA 5 yang kemarin itu ngambil kemudian diterima di UM, itu dia menggunakan metode yang terbaru itu yang menggunakan 3D itu loh, yang harus di scan apa itu di sini belum mudah ya sih. Jadi kan ada buku tertentu itu yang materinya itu kita bisa scan dan nanti keluar Di scan barcode-nya di scan apa itu namanya? itu barcode namanya. Lain-lain ada lagi kok dia istilahnya apa gitu loh, apa sih kemarin ada dia itu, atau menggunakan ini kadang-kadang ada kemarin penelitian itu menggunakan dadu itu untuk dadu, jadi tempat dadu itu dilempar terus nanti menggunakan materi sejarah kemudian kayak gitu. Jadi nanti dapat misalnya di maju ini 5 langkah 5 ini apa, terus nanti pertanyaan tentang sejarah nih, tentang sejarah, semuanya tentang sejarah. Jadi nanti misalnya di situ siapa pahlawan nasional Indonesia, nanti dari situ terus sebaliknya lagi ada pertanyaan yang harus dia jawab, tapi dia harus siapin buku juga. Jadi sekarang kan dengan inovasi ini kan banyak banget ya metodenya, dan tergantung kreativitas guru itu sendiri sih. Itu aja yang bisa kami tanyakan. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama.